Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Al-Mujza' rahimahullah ta'ala beliau mengatakan faslun wal i'tikafu sunnatun mustahabbah. Pembahasan ini tentang masalah i'tikaf. Katanya wa huwa lughatan al-iqamatu 'ala syai'i min khairin aw syarrin. Tetap dalam sesuatu, baik itu kan yang kamu tetap di dalamnya itu kan baik atau tidak baik. Namanya akafa. Akafa artinya menetap, baik kalau di tempat berarti menetap dalam tempat itu. Kalau berbuatan, menetap dalam perbuatan itu. Dia sering melakukan itu, namanya akafa alaihi. Qaumnya Nabi Musa, qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Artinya tetap mereka itu kan menyembah sapi itu sampai datang Musa. Itu namanya akifin, tetap melaksanakan amalan itu. Karena itu namanya al-i'tikaf, akafa, menetap dalam sesuatu. Sesuatu itu yang dia tetap dalamnya itu baik itu kan tempat atau perbuatan atau keadaan, baik itu kan keadaan yang baik atau yang jelek. Namanya orangnya akafa alaihi, menetap dalam. Wa syar'an, kalau menurut fikih, iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusah, yaitu menetap dalam masjid dengan sifat yang khusus. Menetap di masjid, tetap di masjid, tinggal di masjid dengan sifat yang khusus, yaitu apa? Harus masuk dengan niat menetap di masjid, i'tikaf di masjid. Tapi kalau orangnya masuk saja tanpa ada niat, masuk masjid tanpa ada niat, maka tidak dihitung i'tikaf. Sama juga dengan sifat yang khusus, yaitu dalam keadaan suci, tidak ada hadat besarnya. Hukumnya apa? Hukumnya namanya i'tikaf. Tapi kalau orangnya berhadat besar, janabah atau haid atau nifas, walaupun tetap di masjid karena ada udzur seperti yang nanti dibahas lagi, maka orangnya itu kan tidak terhitung i'tikaf. Kemudian namanya menetap, artinya harus ada di dalam rumah, di dalam masjid. Harus ada di dalam masjid walaupun sebentar. Diam. Tapi kalau gerak, muter-muter keluar, itu belum dihitung namanya i'tikaf. Walaupun lama, masuk, muter keluar. Harus berhenti walaupun sebentar. Katanya wal i'tikafu sunnatun mustahabbah. I'tikaf itu hukumnya sunnah yang dianjurkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sering i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wal i'tikafu sunnatun, hukumnya sunnah, mustahabbatun, yang dianjurkan. Maka sunnah kita i'tikaf walaupun sebentar, 1 hari, setengah hari, 1 jam, 2 jam, bisa. Karena dalam madhab Syafi'i tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Minimal ya sebentar. Kamu tinggal di masjid ini walaupun sebentar, namanya i'tikaf. Beda dengan madhab yang lain, mewajibkan itu harus 1 hari. I'tikaf itu enggak sah kalau hanya setengah hari, 1 hari. Terus 1 hari ini sama puasa juga. Kalau hanya i'tikaf tanpa ada puasa, tak sah. Atau i'tikafnya hanya setengah hari, dari pagi sampai zuhur, tak sah. Harus 1 hari. Tapi kalau madhab Syafi'i walaupun sedikit, tak sah. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartan. Ada 2 syarat supaya i'tikaf itu sah. Yang pertama, an-niyatu. Ketika mau i'tikaf harus niat. Niat itu 2. Kalau i'tikaf sunnah berarti niatnya niat i'tikaf sunnah. Kalau i'tikafnya wajib, maka i'tikafnya apa? Niatnya wajib. I'tikaf sunnah, kalau kamu niat i'tikaf, saya mau i'tikaf di masjid. Berapa? Ya dari pagi sampai zuhur. Ya udah. Namanya i'tikaf sunnah. Ketika masuk niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Sudah cukup. Nanti dihitung i'tikafnya berapa?
sampai kamu keluar. Kamu keluar sudah selesai i'tikaf. Maka karena itu sunnah ketika kita masuk masjid untuk salat 5 waktu, ada majelis ta'lim di masjid, sunnah i'tikaf. Kebanyakan ada tulisan di masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, ma dumtu fihi, selama aku ada di dalamnya. Berarti berapa? 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, berarti selesai i'tikafnya ketika keluar dari masjid sudah selesai. Mau masuk lagi, niat lagi. Walahu syartan, an-niyatu. Niat ini kapan? Ketika masuk masjid. Tidak wajib ketika masuk di pintu, ketika kamu sudah di masjid, boleh. Oh, kalau tadi sudah masuk di masjid ini, sudah lewat itu berapa? 10 menit. Ya, tidak apa-apa. Niat sekarang. Bisa ketika kamu dalam masjid. Tapi kalau niat di luar, masih di rumah, saya nawaitul i'tikaf. Mana kamu masih harus kamu di masjid dulu, harus datang ke masjid. Itu kalau niat i'tikaf sunnah. Kalau wajib, berarti harus disebutkan dalam i'tikaf, niat i'tikaf, bahwasanya i'tikaf ini kan yang kamu nadarkan. Nah, nawaitu, contohnya kalau ada orang nadar i'tikaf 1 hari. 1 hari 24 jam, atau 1 hari dari subuh sampai maghrib. Bisa 1 hari artinya 24 jam, atau 1 hari apa? Dari subuh sampai maghrib. Nah, berarti harus ditentukan. Nawaitu al-i'tikaf al-mandhur. Sudah cukup. Dia nadar apa? I'tikaf 1 hari, atau dari subuh sampai maghrib. Berarti ketika masuk masjid harus niat. Nawaitu al-i'tikaf al-mandhur. Saya niat i'tikaf yang saya nadarkan, itu yang wajib. Sudah masuk. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, bukan syarat, itu namanya rukun. Tapi disebut dengan syarat. Tapi kalau syarat, ini kan ada syarat orang yang i'tikaf. Yang disebutkan di bawah ini. Wal-lubthu fil masjid. Yang kedua itu kan tetap di masjid. Harus tetap di masjid walaupun sebentar. Katanya, wala yakfi fil lubthi qadra tuma'nina. Tidak cukup. Hanya berhenti sekadar apa? Subhanallah, tidak cukup. Harus lebih dari itu. Harus tetap di masjid walaupun sebentar. Kemudian wala yakhruju min al-i'tikafil mandhuri illa li hajatil insan. I'tikaf ada 2 seperti yang tadi. I'tikaf yang sunnah, yang tidak dinadarkan. Terserah kamu mau keluar kapan, boleh. Tidak diberikan waktu. Terserah. Kamu mau i'tikaf 1 hari, boleh. Setengah jam, boleh. 1 jam, boleh. Kalau i'tikafnya sunnah. Ketika kamu keluar, selesai i'tikafnya. Kalau keluar, dia nadar, bukan nadar, dia niat i'tikaf. Saya mau i'tikaf dari salat subuh sampai duhur. Terus jam 7, udah saya keluar. Silakan keluar. Ketika keluar selesai i'tikafnya, bukan batal, selesai. Berarti i'tikaf yang dihitung itu apa? Dari salat subuh sampai jam 7. Udah. Itu kamu dapat pahalanya. Dan dari jam 7 sampai duhur enggak jadi. Kenapa? Karena kamu keluar dari i'tikaf. Itu namanya i'tikaf sunnah. Tapi kalau i'tikaf wajib, harus kamu tetap di masjid dengan waktu yang kamu tentukan dalam nadarnya. Ada orang nadar i'tikaf dari salat subuh sampai maghrib. Orangnya bilang, saya nadar i'tikaf di masjid ini dari salat subuh sampai maghrib. Berarti wajib kamu ada di masjid dari salat subuh sampai maghrib. Wajib. Kalau keluar, waktu di zuhur keluar dari masjid, kita lihat. Keluar dari masjid kenapa? Ada kebutuhan, ada udzur, berarti apa? I'tikafnya tidak batal. Masih bisa lanjut. Berarti ketika kembali, lanjutkan. Tidak ada udzur, maka i'tikafnya batal. I'tikaf itu apa? Urutan atau lanjutan i'tikafnya batal, enggak sah. Berarti kamu dapat i'tikaf dari salat subuh sampai duhur. Namanya i'tikaf sunnah. Terus gimana?
Nazar ini kamu belum selesai. Berarti besok harus qadha, harus ulang. Kenapa? Karena kewajibannya harus kamu i'tikaf dari subuh sampai maghrib. Hari ini kamu keluar di duhur, salat duhur keluar, tambah ada udurnya, maka terpotong. Tidak sah nadarnya. Yang kamu laksanakan ini tidak memenuhi syarat nadarnya itu. Harus kamu tetap sampai maghrib. Wala yakhruju minal i'tikafil mandur. Tidak boleh keluar dari masjid ketika i'tikafnya itu wajib yang dinadarkan. Karena tidak ada i'tikaf wajib kecuali nadar. Wala yakhruju minal i'tikafil mandur. Tidak boleh keluar dari masjid ketika ada i'tikaf yang wajib yang dinadarkan illa li hajatil insan. Kecuali keluar untuk kebutuhan manusia biasa. Mau apa? Mau kamar mandi, mau wudu. Kok bisa wudu di masjid? Harus keluar ke mana kamar mandi untuk buang, untuk hajat, boleh. Untuk makan, minum, boleh. Walaupun hajat itu di rumahnya. Kenapa? Wah, di masjid ini nggak ada kamar mandi. Maka dia keluar kemana? Ke rumahnya. Tidak apa. Hanya keluar dari masjid ke rumahnya untuk apa? Untuk hajat, wudu, terus kembali lagi ke masjid. Berarti ketika dia keluar itu tidak terpotong. Masih apa? I'tikaf masih nyambung, masih bisa lanjutkan. Kembali ke masjid setelah selesai wudunya, tidak boleh dipanjangkan. Hanya boleh tetap di rumah itu dengan apa? Dengan waktu yang cukup untuk wudu. Nah, wudu itu berapa? Katanya 10 menit. Ya, keluar dari masjid menuju ke rumahnya, tetap di rumah itu wudu 10 menit. Terus balik lagi ke masjid. Oh, ini saya mau tidur, nggak boleh. Kalau lebih dari itu, nadarnya itu batal. Kenapa? Karena kamu sekarang itu kan tetap di rumah, tidak ada hajat, maka nadarnya batal. Wala yakhruju minal i'tikafil manduri illa li hajatil insan. Kecuali ada kebutuhan manusia. Baik itu apa? Mau buang hajat, mau wudu, mau mandi, mau makan. Kalau tidak terbiasa makan di masjid, karena ada sebagian daerah makan atau minum di masjid dilarang, tidak boleh. Berarti orang ini kan tidak bisa makan di masjid, tidak bisa minum di masjid. Apa? Ya harus keluar. Kemana? Ke rumah. Atau di warung. Kenapa? Nggak ada orang yang sediakan makan di masjid. Boleh. Keluar, makan, selesai, kembali ke masjid. Nah. Tapi kalau enggak, itu bisa makan di masjid, tidak ada larangan. Di daerah ini sini itu kebiasaan. Nah, karena ada sebagian orang tidak makan di luar sama sekali, kecuali di rumahnya. Orang ini tidak pernah dilihat itu makan di warung, tidak pernah makan di masjid. Kenapa? Karena dia itu menjaga kehormatan dirinya. Orang ini tidak biasa kalau makan di luar. Biasa itu makan di rumahnya. Berarti orang ini kan boleh. Walaupun di masjid ini kan boleh makan, tapi orangnya tidak terbiasa. Orangnya tidak terbiasa makan di masjid. Biasanya itu makan di mana? Di rumahnya. Maka boleh keluar untuk makan di rumah. Wala yakhruju minal i'tikafil manduri illa li hajatil insan. Au udrin min haidin au maradin. Atau ada udur. Karena apa? Karena wanita itu haid. Berarti haid itu tidak membatalkan i'tikaf. Tidak membatalkan i'tikaf yang wajib. Nah, ini sebenarnya haid itu membatal i'tikaf. Kecuali kalau i'tikaf itu tidak bisa lepas dari haid. Contohnya, kalau wanita nadar i'tikaf 3 hari di masjid. Berarti harus milih 3 hari yang tidak ada. Kenapa? Bisa. Bisa 3 hari tambah ada haid, bisa. Berarti wanita ini i'tikaf di masjid itu kan 3 hari yang lepas dari haid. Nah. Tapi kalau dia nadar i'tikaf, terus datang ke masjid, i'tikaf 1 hari, besoknya haid, batal. Batal i'tikafnya. Kenapa? Karena kamu bisa melaksanakan i'tikaf tambah ada haidnya. Kenapa? Ya, harinya cuma 3 hari saja.
Berarti kan 3 hari itu kan bisa lepas dari haid. Kalau datang haidnya di hari pertama atau kedua atau ketiga, nadar i'tikaf yang wajib ini, yang nadar itu batal, harus diulang. Tapi kalau jumlah harinya tidak bisa lepas dari haid, wanita ini nadar i'tikaf 20 hari, pasti 20 hari ada. Kenapa? Karena dalam 1 bulan wanita itu kan datang berapa? 7 hari. Atau dia nadar 1 bulan, pasti dalam 1 bulan ada haidnya. Maka kalau datang haidnya, karena dia nadar i'tikaf 30 hari, dalam 30 hari itu kan pasti ada haid. Ketika haidnya datang, wanita itu harus keluar dari masjid. Keluar, dia i'tikaf tanggal 1 mulai masuk masjid tanggal 1. Tanggal 23 datang haid, maka harus keluar dari masjid. Keluar kemana? Ke rumahnya. I'tikafnya batal? Tidak. Sampai suci. Sampai suci, sudah suci, mandi, kembali kemana? Ke masjid. Berapa hari? 7 hari. Berarti melanjutkan i'tikaf yang wajib. Itu haid tidak membatal i'tikafnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa lepas dari jumlah hari yang dia nadarkan, tidak bisa lepas dari haid. Maka haid itu tidak membatal lanjutan, tidak membatal lanjutan i'tikaf wajib. Apa? Ya, hanya berhenti. Terus nanti ketika suci harus kembali ke masjid. Au udrin min haidin, atau karena ada udur. Kenapa? Karena wanita itu ada haidnya. Au maradin la yumkinul muqamu ma'ahu, atau orang yang kan ketika dia i'tikaf sakit. Nah, sakit itu datang tiba-tiba, bukan orang itu kan milih. Dia nadar i'tikaf 10 hari. Kan bisa, laki-laki nggak ada masalah haidnya, alhamdulillah nggak ada masalah. Ya. Nadar i'tikaf 10 hari. Dia i'tikaf 3 hari atau 4 hari, 5 hari sakit. Tapi sakit yang tidak bisa tahan di masjid. Kenapa? Karena harus urinkan, membawa kemana? Diperiksa di rumah sakit. Karena tidak bisa dirawat di masjid, harus dibawa ke rumah sakit. Maka sakit ini tidak membatalkan lanjutan i'tikafnya. Boleh dibawa ke rumah sakit sampai orangnya bukan sembuh, artinya bisa dirawat di mana? Sudah diperiksa, ternyata bisa kembali. Apa ya sakit? Lanjut di masjid. Ini kenapa? Karena tidak bisa dirawat di masjid. Atau bukan masalahnya itu kan membutuhkan apa? Membutuhkan perawatan. Tapi penyakit ini itu kan mengeluar darah. Nanti takut apa? Masjidnya najis, maka harus keluar dari masjid. Kenapa? Karena sakit ini tidak bisa tetap di rumah, karena membahayakan mengkotorkan masjid, nanti najis, kena darah, atau mencerit, orang yang nggak bisa tahan, atau nanti kan kotor masjidnya, gimana? Ya harus keluar. Kalau benar-benar orangnya itu kan tidak bisa tinggal di masjid, kenapa? Karena penyakit ini, karena sakit. Katanya au udrin min haidin au maradin la yumkinul muqamu ma'ahu. Penyakit yang tidak bisa tinggal di masjid dalam keadaan sakit seperti itu. Karena butuh perawatan di luar, atau karena orangnya tidak bisa diam di masjid. Kenapa? Takut masjidnya itu kan kena najis. Maka harus keluar. Ketika orangnya keluar, i'tikaf nadar itu kan tidak batal. Tetap bisa ketika orangnya sudah mampu kembali ke masjid, harus kembali. Berarti melanjutkan sisa masanya itu kan berapa? Sudah i'tikaf berapa? 5 hari, berarti tinggal berapa? 5 hari? Lanjut 5 hari langsung. Tapi kalau keluar dari masjid tanpa ada udzur, tidak ada sebab, tidak ada kebutuhan, hanya keluar saja, maka i'tikaf nadarnya itu kan batal. Jadi hari yang kamu i'tikaf, kamu dapat pahalanya pahala i'tikaf sunnah. Terus nadar harus diqadha lagi, diulang dari awal.
Wa yabtulu bil wat'i. Batal i'tikaf itu dengan apa? Dengan hubungan sama istrinya. Kok itu masjid? Bukan. Orang yang tadi kita bilang itu, dia apa? Wudhu di masjid, wudhu di rumah. Di masjid nggak ada kamar mandi tahu. Mau wudhu di mana? Di rumah. Datang ke rumah ketemu istrinya. Jima sama istri. Batal i'tikafnya. Tapi kalau di masjid hukumnya haram, walaupun itu istrinya. Haram itu kan jima di masjid. Wa yabtulu bil wat'i. I'tikaf itu batal, baik itu kan i'tikaf sunnah atau wajib. Tapi biasa itu kan i'tikaf wajib. Kalau sunnah ketika keluar dari masjid sudah batal, sudah selesai. Tapi kalau i'tikaf yang wajib, yang harus melanjutkan, itu harus ada lanjutannya. Ketika orangnya diizinkan keluar dari masjid ke rumah atau ke tempat yang bisa dia qada hajat di situ, terus melaksanakan jima, maka jima itu membatal i'tikafnya. I'tikafnya batal. Nah, kemudian nazar i'tikaf itu ada berapa macam? Nazar i'tikaf yang menentukan jumlahnya, jumlah harinya. Maka wajib kamu i'tikaf jumlah hari. Nazar i'tikaf 3 hari. Berarti wajib i'tikaf berapa? 3 hari. Oh, 3 hari berturut-turut? Enggak. Kenapa? Namanya dia nazar i'tikaf 3 hari. Berarti bisa Sabtu, kemudian hari Senin, kemudian hari Kamis. Boleh. Kecuali kalau dinazar 3 hari berturut-turut, maka wajib 3 hari berturut-turut seperti itu. Terus menentukan harinya kapan? Terserah. Kalau tidak menentukan harinya, tanggal atau hari. Oh, hanya nazar 3 hari berturut-turut. Silakan. Mulai kapan? Oh, nanti di tanggal 13, 14, 15 saya puasa terus sama. Boleh. Waktu itu kan boleh. Tapi kalau menentukan tanggalnya, wajib kamu i'tikaf di tanggal itu. Orang itu nazar i'tikaf. Hari apa? Tanggal 13, 14, 15. Berarti harinya itu kan wajib kamu i'tikaf. Tanggal 13 itu 14, 15 harus kamu i'tikaf di masjid. Atau menentukan nama harinya, Sabtu, Ahad, Senin. Harus kamu i'tikaf di waktu itu. Kalau datang waktunya tapi dia tidak i'tikaf, orangnya berdosa tapi wajib qada. Berdosa wajib qadanya. Tanggal 13, 14, 15 orang yang enggak i'tikaf, wajib qada. Kapan? Berarti apa? Bulan depan, tanggal 13, 14, 15. Nah, berikutnya, hari berikutnya. Dia nazar i'tikaf apa? 13, 14, 15. Tapi 13, 14, 15 dia enggak i'tikaf. Wajib qada. Kapan? Hari langsung yang berikutnya, 16, 17, 18. Kenapa? Karena wajib kalau ditinggalkan, wajib qadanya itu kan segera. Kewajiban. Nah, kalau dia tinggalkan sengaja, wajib diqada segera, sekarang. Oh, kita bilang, nah diganti itu kan tanggal 13, 14, 15 bulan depan. Kan bulan depan itu kan tidak dinadarkan. Yang dinadarkan bulan ini. Maka wajib diqada sekarang. Nah, 3 hari. Atau kalau dia menentukan harinya Sabtu, Ahad, Senin. Oh, enggak i'tikaf. Hari yang berikutnya. Selasa, Rabu, Kamis. Maka kalau dia menentukan jumlah harinya atau tanggalnya wajib dilaksanakan sesuai dengan nazar. Tapi kalau menentukan masjid atau tempat nazar i'tikaf di mana, tidak wajib kecuali 3 masjid. Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Dia nazar i'tikaf di Masjid Al-Haram, tidak bisa i'tikaf kecuali di Masjid Al-Haram. Oh, saya nggak bisa, ya tetap wajib kamu i'tikaf di mana? Masjid Al-Haram. Masjid Nabawi nggak bisa, Masjid Al-Aqsa nggak bisa. Kenapa? Karena masjid yang paling afdal itu Masjid Al-Haram. Kalau dia nazar i'tikaf di Masjid Nabawi, wajib i'tikaf di mana? Di Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram.
Boleh. Nadar i'tikaf di Masjid Al-Aqsa. Ini karena ada perang. Wah, saya ada semangat itu. Saya nadar di Masjid Al-Aqsa 10 hari. Ada kamu nggak bisa masuk sana. Mana? Ya cukup kalau berangkat umrah ya, i'tikaf di Masjid Nabawi itu Masjid Al-Haram. Sudah. Tapi selain 3 masjid ini, semua masjid itu hukumnya sama. Nadar i'tikaf di Masjid Agung, Solo. Tak wajib. Masjid yang sebelah kamu bisa. Kenapa? Karena masjid itu semuanya derajatnya apa? Sama. Pahalanya sama. Hanya 3 masjid ini kenapa? Karena pahalanya itu kan lebih besar. Berarti ketika kamu i'tikaf di Masjid Al-Haram, pahala itu yang paling besar. Tidak bisa mengganti pahala ini sama sekali kecuali di Masjid Al-Haram. Kalau nadar i'tikaf di Masjid Nabawi, tidak bisa diganti pahalanya di Masjid Nabawi kecuali di Masjid Nabawi atau yang lebih afdal, yaitu apa? Masjid Al-Haram. Masjid Al-Aqsa bisa Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram. Kalau masjid yang lain, pahalanya semuanya sama. Berarti nadar i'tikaf di mana? Silakan, tidak masalah. Kamu bisa melanjutkan atau melaksanakan i'tikafnya di mana bisa. Masjid yang sebelah kamu, oh itu masjid ini, masjid yang gini itu. Semuanya masjidnya itu sama. Itu i'tikafnya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Tentang riwayat Rasul Nabi SAW an-nadar. Iya. Innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Ya. Itu nadar yang seperti apa itu? Asal nadarnya itu. Asal nadarnya itu makruh. Kenapa? Ya, karena mewajibkan sesuatu itu namanya kewajiban berat. Kamu mau melaksanakan sesuatu, laksanakan ibadah itu tanpa ada kewajiban. Ya, laksanakan. Nah, kenapa? Karena orang yang nazar itu orang yang malas itu. Orangnya hanya mau memaksa dirinya. Orang itu kan enggak mau keluarkan sedekah, berat, nggak bisa. Ini setiap hari mau keluarkan sedekah nggak bisa, merasa berat. Akhirnya dia nadarkan. Berarti ketika dia mengeluarkan sedekah, dia senang nggak? Nggak senang, tapi karena dia terpaksa. Terpaksa kenapa? Karena terpaksa kewajiban. Karena itu kan innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dengan nadar itu hanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari orang bakhil ini kan dengan apa? Dengan nadar. Dia menadarkan. Terus nadar gimana ini? Ya wajib dilaksanakan. Orang yang namanya dermawan, dia mau melaksanakan apa? Salat. Salat. Mau salat malam? Ya salat malam. Tidak usah dinadarkan. Salat malam aja. Bangun salat malam. Mau salat duha? Ya salat duha. Tapi kalau orang yang malas, orang yang tidak bisa menjalankan ibadahnya dengan baik, maka orang itu kan nazar. Tapi ketika dia laksanakan, dia sendiri nggak senang. Dia sendiri nggak senang. Tapi kenapa? Ya namanya nazar, sudah saya jalankan nazar. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Orang yang pelit. Pelit itu kan dalam ibadah atau dalam sedekah atau dalam Amalan sunnah di sini. Iya. Jadi pahalanya itu nanti kalau dari nadar ke wajib. Iya, pahalanya pahala wajib. Pahalanya pahala. Tapi kan namanya wajib. Nanti pahala. Ada sebagian ulama itu semua sunnah itu dia mewajibkan, nadarkan. Supaya apa? Bukan karena dia malas, bukan. Mengangkat derajat apa? Ibadahnya. Berarti kalau salat qabliyah 4 rakaat, berarti pahalanya pahala sunnah. Salat duhur, pahalanya pahala wajib. Dia tetap mau melaksanakan ibadah sunnahnya, qabliyah 4 rakaat. Tapi dia nadarkan. Supaya jadi derajatnya itu kan lebih tinggi dari sunnah. Untuk dirinya sendiri saja. Hanya menjadikan derajat itu kan lebih tinggi. Enggak, pahalanya pahala wajib. Ya, karena dia sudah nadar.
bisa. Nak makruh itu. Ya, jazakumullah Kalau khair. ia titipan dari Ya. Oh ya, akramakumullah, jazakumullah khair. Kalau makruh, kenapa makruh? Karena tadi orangnya ada pertanyaan. Saya mau tanya, apa luar ini. Kalau misalnya tadi apa nazar itu, misalkan dia nazar kayak tadi nazar itikaf dari subuh sampai maghrib, keluar boleh cuma kalau wudhu atau ada Ya. apa ya, Ada keperluan. dan misalnya ternyata setelah dia coba sehari dua hari ternyata nggak bisa nih, terus dia batalkan nazar itu boleh? Nggak bisa. Nadar itu nggak bisa dibatalkan. Nadar sudah nadar. Tuh. Bisa dibatalkan. Dengan apa? Dengan dikerjakan. Tuh. Ya. Berarti dia nazar ya harus dilakukan. Harus dilakukan. Ada kata ternyata dia belum melakukan terus meninggal. Kalau dia jadi hitung, jadi namanya hutang buat dia. Nadar ini. Dia bayar anak turunnya. Iya. Nadar apa? Nadar mengeluarkan apa harta. Itu kan wajib dikeluarkan. Nadar. Atau nadar puasa, tapi dia belum puasa, maka keluarganya wajib mengeluarkan fidyah atau puasa. Misalkan nazar itu dilakukan sudah berupaya, kemudian dia tidak bisa atau tidak bisa, boleh tidak dia mengeluarkan fidyah karena tidak bisa nih? Nah, kalau dia tidak bisa, maka tidak wajib itu. Oh, saya nazar puasa 10 hari. Berarti bisa diganti. Ya. Karena dia nggak bisa. Bisa diganti dengan apa? Dengan fidyah. Kalau benar-benar orang ini sudah tidak bisa puasa sama Kalau sekali. itikaf itu fidyah juga. Nggak ada etikaf, nggak ada fidyah etikaf. Nazarnya itikaf. Tetap wajib beretikaf. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak ada masjid. Nah, atau orang kan di bawah, orangnya kan bisa. Namanya etikaf, hanya tidur di masjid. Ya udah, tinggal di masjid aja. Bisa. Yang tidak sah itu nadar sesuatu yang mubah atau nadar yang haram. Itu nggak sah. Nadar membunuh orang, itu nggak sah. Nadar maksiat itu nggak sah. Nah, atau nadar sesuatu yang mubah. Nadar minum ini, saya nadar minum air. Yang bisa dinadarkan itu hanya hal yang aslinya sunnah. Aslinya ada pahalanya. Seperti apa? Salat, puasa, zikir, baca Quran, etikaf. Itu bisa. Nanti ada pembahasan namanya bab nadar. Wajib sudah wajib. Wajib mau, itu wajib. Yang wajib tidak bisa diwajibkan lagi, sudah nggak bisa. Namanya wajib itu, wajib namanya wajib. Yang bisa dinadar itu hanya apa? Hanya ya sunnah saja. Sesuatu yang mubah tidak bisa dinadarkan, atau haram atau makruh nggak bisa. Saya pernah orang Solo kayaknya itu, dia bilang, saya pernah waktu saya belajar di sekolah di SMP atau SMA, katanya dia nadar kalau dia nilainya tinggi, dia naik motor itu 100 meter itu menutup mata. Sama aku. Apa itu namanya? Yang pertama itu namanya apa? Mubah ya, nggak bisa dinadarkan. Yang kedua itu membahayakan. Nggak ada nadarkan. Katanya ini sudah, karena orangnya sudah tua ini sudah. Katanya ini masih nadar ini masih saya ingat itu. Saya belum melaksanakan. Kenapa? Takut ini ya. Naik motor itu kan 100 meter menjatuh. Ada kafarahnya nggak? Ada kafarahnya. Kenapa? Karena nadarnya nggak sah aslinya. Bapak. Setiap waktu bisa. Nah. Bukan hanya Ramadan, tapi setiap waktu bisa. Saya mau tanya, misalkan tidur dalam kondisi duduk kan tidak membatalkan wudhu. Ya. Nah, misalkan tidurnya posisi terlentang, batalkan wudhu. Batal.
Nah, misalkan kita duduk di sofa yang empuk ada sendelannya, dan kita tertidur dengan sendelan tapi di sofa ini empuk, ini batal nggak? Nah, Enggak juga. masalah duduk ini artinya apa? Artinya ketika duduk, bukan semua duduk itu kan tidak batal. Kalau orangnya duduk begini, terus dia batal duduknya. Nah, kenapa? Yang pertama, kenapa tidur itu membatal wudhu? Yang pertama, kenapa tidur batal wudhu? Karena nggak sadar. Ya, Hah? karena posisi terbuka. Karena dalam tidur itu kemungkinan ada yang keluar dari kemaluan. Jadi, maka dalam mazhab Syafi'i mengatakan, kalau dia tidur dalam keadaan duduk yang rapat, berarti dalam duduknya ini pasti nggak ada yang keluar, nggak ada angin yang keluar. Berarti wuduknya apa? Sah. Terserah nanti duduknya di mana, di sofa, kursi, di naik mobil. Nah, yang penting itu kan apa? Duduknya itu merapat. Berarti ketika tidur tidak ada yang bisa keluar. Nah, berarti wuduknya tetap sah. Tapi kalau enggak, juga ada syaratnya. Orang ini yang duduk itu namanya orang yang normal, gak gemuk sekali, gak kurus itu. Kalau seperti itu pasti ada yang keluar. Orangnya kurus banget. Kenapa? Karena hanya ada tulangnya. Jadi orangnya seperti ini kan, ada madhab yang mengatakan tidur itu tidak batal wudhunya. Khususnya itu kan dalam salat. Kalau tidur dalam salat itu, kalau dia duduk, tapi kalau sujud, kalau madhab Syafi'i ya itu syaratnya baik di dalam salat atau di luar. Duduknya ketika duduk itu kan rapat, tidak batal. Tapi kalau ada duduknya atau sendir gimana, itu bisa ada kemungkinan dia keluar angin. Berarti apa? Wuduknya batal. Tidur itu kan batal, membatalkan wudhu. Ya. Ya, kalau iftirash, kalau duduknya iftirash, banyak mengatakan itu tidak membatal. Kalau duduknya iftirash. Tapi kan dia itu kan ketika bangun itu masih seperti duduknya itu. Karena ada syarat tidurnya. Jadi ketika dia tidur dalam keadaan duduk yang rapat. Ketika sadar dalam keadaan seperti itu, tidak berubah, tidak geser, tidak jatuh. Nah, berarti wuduknya masih ada, masih sah. Salatnya tetap sah juga. Walaupun lama. Dia tidur. Nah, sudah keluar waktu salatnya. Karena tidur dalam salat itu tidak membatal salat. Tidur itu membatal wudhu. Berarti kalau wudhunya batal, salatnya batal. Tapi kalau wudhunya nggak batal, kecuali dalam tidur dia ngomong, tidur tidak membatal salat. Membatal wudhu. Ya kita bilang itu tidur tidak membatal salat, hanya membatal apa? Wudhu. Dah, kalau wudhunya batal, salatnya ikut. Yang tidak rapat. Ya, kalau duduk, mana orang bisa tidur ketika berdiri? Ya ketika dia berdiri ya, nggak bisa tidur orangnya. Hah? Ngantuk itu kan. Ya, orang itu bisa tidur itu berdiri.
Ngantuk itu. Kalau ngomong dalam yang membatalkan itu yang berkeluar suaranya atau tidak keluar suaranya tapi kita bicara sendiri sudah batal. Yang keluar suaranya, mengucapkan huruf. Tapi kalau bicara sendiri dalam hati nggak batal. Allahu a'lam. Fatihah ya Sayyidina. في دنيا كل خير من خير اختمنا من حسنها وغدنا العافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين.